Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru, teman-teman semua. Saya di sini akan mencoba membahas tentang bagaimana cara membuat soal dalam bentuk quizzes. Pada beberapa hari yang lalu, barangkali saya sudah pernah membuat tutorial bagaimana cara membuat soal dalam bentuk Google Form ya. Itu juga soal yang memang ya salah satu alternatif pembuatan soal yang kita laksanakan dalam rangka pembelajaran online. Nah, ini di sini walaupun waktu itu saya memberikan tutorialnya memang belum sampai pembatasan waktunya, kemudian juga tentang penjadwalannya belum, tetapi paling tidak itu sudah menurut saya sudah cukup. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat berbagi pengalaman, dan barangkali saya seandainya ada yang kurang barangkali bisa dilengkapi, yaitu cara membuat soal dalam bentuk quizzes. Nah, perbedaan dengan Google Form adalah kalau quizzes memang fiturnya sudah semuanya tersedia dan lebih menyenangkan buat anak-anak karena dalam bentuk game ya. Tetapi ini sebagai salah satu variasi. Kalau saya biasanya untuk ulangan menggunakan Google Form, tapi untuk latihan menggunakan bentuk quizzes, walaupun sebenarnya ulangan juga bisa dalam bentuk quizzes. Baik, langsung saja untuk membuat soal dalam bentuk quizzes adalah kita menuju ke browser kita. Browser itu bisa ke Mozilla Firefox, bisa juga ke Google Chrome atau Microsoft Edge, terserah. Yang ini merupakan opsional, diserahkan kepada guru masing-masing. Baik, saya biasanya melalui Google Chrome, saya klik Google Form. Nah, kemudian Google Chrome, kemudian ketikkan di atas quizzes.com. Nah, saya karena sudah pernah, jadi sudah otomatis ya, diklik. Nah, kemudian akan muncul. Nah, ini bagi yang belum pernah membuat, tentunya ketika awal masuk diminta login ya, login. Nah, login saja dengan akun Google ya, akun Google. Nanti ketika login pertama biasanya diarahkan ada tiga pilihan, biasanya sebagai guru, sebagai businessman, atau sebagai apa, pilih saja sebagai guru ya. Nah, kemudian akan tampil seperti ini, Nah, karena saya memang sudah banyak membuat, tentunya tampilannya nanti banyak soal-soal yang sudah ada di dalamnya. Kemudian ini kalau misalnya kita juga bisa mengaturnya, diklik di pengaturan setting ya, kalau bawaan biasanya setting. Kemudian di sini kita bisa merubah akunnya, bisa dirubah, kemudian yang lain diikuti sampai ke bawah. Bahasanya juga bisa dirubah jika memang menghendaki. Kemudian kalau misalnya kita akan membuat soal ya, berarti kita klik buat atau klik quizzes ya. Bisa yang di sini yang berwarna biru ini diklik, atau di sini yang di atas. Itu terserah ya. Saya coba akan buat di sini. Nah, klik. Kemudian berikan nama quizzesnya. Misalnya saya latihan ulangan agama, misalnya karena di SD kelas 3 misalnya, kelas 3 bab
2 misalnya. Oke, kemudian pilih matematika, bahasa Inggris atau yang lain. Kalau saya tentunya lebih yang more. Kemudian pelajaran agama kalau saya ya, klik. Kemudian selanjutnya, nah, karena saya sudah disetting bahasa Indonesia, klik selanjutnya. Nah, kemudian akan muncul, nah ini kita akan membuat soal pilihan ganda atau kotak centang atau isi bagian yang kosong atau yang ini ada beberapa pilihan. Saya biasanya membuat yang pilihan ganda, tapi ini terserah kepada Bapak Ibu yang ingin dibuat dalam bentuk apa soalnya. Pilihan ganda, klik pilihan ganda. Nah, inilah tampilan pembuatan soal yang muncul. Nah, kalau ini pembuatannya yang sebelah kiri, kemudian sebelah kanan itu tampilan ketika di tab atau di HP ya. Dan juga tampilan ketika previewnya ya. Misalnya saya buat soal tentang bab 2 tentang kaifiat sholat adalah rukun Islam yang ke titik. Misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini harus diklik kunci jawabannya, karena kalau belum diklik kunci jawabannya tentunya tidak akan bisa ke soal selanjutnya. Jadi klik jawabannya, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Nah, kemudian simpan. Oke, kemudian simpan. Nah, akan muncul lagi, tambahkan lagi. Saya akan membuat soal 5 lah ya, biar pas. Sholat, perintah sholat ya, perintah sholat perintah sholat dimulai saat peristiwa Maulid Nabi Muharram, kemudian Isra Mi'raj, kemudian apalagi ya, di Maulid Nabi, Muharram, Isra Mi'raj, Hijrah. Nah, kita akan pilih jawabannya Isra Mi'raj. Nah, kemudian simpan. Oke, muncul lagi nanti. Nah, ini biasanya kalau tidak muncul berarti ini langsung klik lagi pertanyaan baru, new quiz. Pilih pilihan ganda, berarti muncul otomatis pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga pertanyaannya sholat di antara adalah syarah sah sholat adalah, nah ini menutup aurat, niat, aurat, simpan. Nah, pertanyaan baru, pilihan ganda.
duduk pas awal disebut dengan duduk tabarruk duduk tasyahud awal, duduk iftirash. Pertanyaan yang kelima, pertanyaan baru, pertanyaan terakhir ya, saya buat 5 saja. Oke, pertanyaan 5. Berarti 5. Oke. Baik, ini berarti sudah anggaplah selesai ya. Karena saya akan membuat sebagai contoh hanya 5 saja ya. Nanti tentunya diserahkan kepada tiap-tiap guru apakah mau 5 atau 10 atau 15 sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, jika sudah selesai membuat soal, kemudian kita akan klik ini kembali. Kembali ini maksudnya ada juga yang tertulis finish quizzes ya, finish quizzes atau done. Kalau dalam bahasa yang di setting masih bahasa Inggris, bahasa aslinya atau kembali. Saya klik kembali. Nah, nanti di sini ini jika mau menambahkan gambar atau foto diklik di sini, diklik di sini ya. Tetapi saya tidak akan menambahkan gambar. Kemudian pilih bahasanya, apakah mau tetap bahasa aslinya atau mau dipindah dirubah ke bahasa lain. Nah, karena kita orang Indonesia tentunya dipindah ke bahasa Indonesia kalau saya. Tetapi kalau memang Bapak Ibu ingin bahasa asalnya bahasa Inggris, tentunya dipersilahkan kepada Bapak Ibu masing-masing bahasa Indonesia. Kemudian ini untuk kelas 3. Kemudian ini tetap biarkan saja publik supaya semua orang bisa melihat. Kemudian klik simpan. Nah, simpan. Nah, inilah yang akan kita berikan kepada anak. Nah, ini bisa live game, ini main langsung yang live game, atau jadikan PR, make homework ya, atau kalau ini untuk preview ya, latihan. Ini latihan, ini solo game ya. Kalau di bahasa aslinya kalau tidak salah tertulis solo game ya, atau play solo. Nah, kalau ini saya kalau untuk supaya tidak terbatas waktunya, misalnya kita jadikan PR, itu nanti berarti anak-anak bisa mengerjakan kapan saja sesuai dengan batas waktu yang kita tetapkan ketika awal membuat, misalnya 1 hari, 2 hari, atau kalau saya biasanya 1 hari terbatas sampai pagi sampai malam. Itu kalau buat PR. Itu diserahkan kepada guru masing-masing, ke tiap-tiap guru ketika dijadikan PR. Tetapi kalau dibuat live game berarti kita ini biasanya tepatnya ketika kita berada di hadapan anak-anak, atau misalnya kita bisa juga di rumah, kemudian kita beritahukan kepada anak-anak bahwa kita akan
melaksanakan latihan ulangan dalam bentuk kuisis jam sekian. Nah, kita baru ketika anak sudah kita menentukan jam sekian, anak tentunya sudah harus siap, kita baru klik yang main langsung atau live game. Klik, akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita tentunya lanjutkan atau continue dalam bahasa asalnya. Nah, kita ini ada 3 pilihan, apakah mau dibuat tim atau klasik atau ujian. Kalau ujian tentunya ini yang lebih memerlukan yang serius. Kemudian kalau tim memang perlu adanya kelompok belajar. Kalau untuk dimainkan setiap anak tentunya ini yang klasik. Ini secara default ini terchecklist di yang klasik. Oke, saya lanjutkan. Nah, inilah nanti yang kita bagikan ke anak-anak. Jadi kita kalau bisa kita foto, kemudian kita bagikan ke grup WhatsApp. Anak-anak nanti akan klik join myquizzes.com, kemudian masukkan kodenya yang ini ya, yang ini masukkan, kemudian baru mulai ya. Nanti jangan lupa ketika kita menginginkan anak memprogramkan anak untuk mengerjakan latihan dalam bentuk kuisis, saya biasanya meminta anak untuk menulis nama lengkap, kelasnya, kemudian juga nomor absennya. Biasanya saya memang membuat untuk setiap kelas berbeda-beda supaya ketika saya rekap nilainya tidak tercampur, supaya lebih mudah. Baik, karena saya akan coba pakai browser lain ya. Nanti saya akan, nah ini saya game ya, di sini langsung saya akan mencoba saya sebagai murid ya. Nah, ini misalnya saya klik mulai ya, klik mulai. Saya belum bisa. Nah, kenapa? Masih menunggu pemain untuk bergabung permainan, artinya masih menunggu adminnya, pembuat soal, untuk mengklik mulai. Dan pembuat soal juga baru bisa mengklik mulai ini ya, start, setelah ada minimal 1 orang yang bergabung. Karena tadi sudah ada yang bergabung, yaitu saya dengan akun lain, maka saya sudah bisa klik mulai. Klik mulai. Nah, berhitung mundur. Nah, ini saya sebagai muridnya ya. Oke. Nah, ini kan tampilannya full musik, kemudian anak juga merasa senang. Di antara syarat sah sholat adalah apa ya? Menutup aurat. Ya, betul. Nah, ini karena satu kurang asik ya, biasanya banyak. Kalau banyak enak langsung lomba. Sholat adalah rukun Islam yang selanjutnya, soal ketiga, sholat fardu dalam sehari semalam ada 5 waktu ya. Nanti kalau misalnya banyak itu langsung berlomba duluan ya. Perintah sholat dimulai saat peristiwa Isra Mi'raj. Ini banyak aplikasinya, banyak fitur yang membuat anak semakin senang ya. Soal kelima, nah ini karena biasanya muncul seperti ini, tinggal klik mengerti. Duduk tasyahud awal disebut dengan duduk iftirash. Ya, ini berarti saya selalu teratas karena nggak ada yang salah. Nah, karena soalnya hanya 5, jadi udah game over ya. Nah, ini nilainya 100. Yang
di dalam penilaian nanti yang perlu kita perhatikan adalah akurasinya ya. Ini nilainya 100. Jadi kalau skornya memang bisa ribuan ya, tetapi yang masuk ke nilai ini ketepatannya, atau kalau masih bahasa aslinya tentunya masih tertulis akurasi. Nah, ini masih bisa karena belum di sama adminnya belum di end game ya. Nah, nanti saya akan keluar ya. Nah, baru kalau sudah keluar ini sudah anak-anak sudah yang datang telat, terlambat ya, datang belakangan tentunya sudah tidak bisa main lagi karena adminnya sudah mengakhiri gamenya. Tetapi selagi adminnya belum klik end game atau keluar, berarti setiap anak masih bisa melaksanakan game tersebut walaupun datanya terlambat. Nah, kemudian bagaimana cara melihat hasilnya? Hasilnya kita lihat pada di sini ada hasil atau report ya. Kita klik hasilnya. Nah, ini nanti langsung kelihatan ketepatannya atau akurasinya nih 180 ya. Ini saya misalnya yang kemarin yang sudah banyak dikerjakan nih misalnya nih ya, ini yang PR, yang assessment ya. Nah, ini nilainya ketepatannya 100, ada yang ya ini sudah saya rekap ke buku nilai ya. Ini ulangan dengan kuisis juga bisa, tetapi sepertinya kalau untuk ulangan kalau saya belum pernah. Saya ulangan biasanya menggunakan Google Form ya. Nih 100 luar biasa. Ini kalau skornya kan ribuan. Jadi yang untuk masuk nilai adalah yang akurasinya. Nah, ini bisa di-download ya. Bisa di-download, ini unduh ya. Klik diunduh, nanti otomatis masuk ke dokumen yang akan kita masukkan ke buku nilai kita. Nah, ya, ini seperti itu. Jadi ini cara membuat soal dalam bentuk kuisis ya. Sebenarnya ini juga tidak diunduh, juga kita bisa langsung melihat di sini ya, ada question nih, pertanyaan. Nah, pertanyaannya yang ini, yang misalnya yang merah-merah ini yang tidak terjawab atau jawabannya salah ya. Kemudian bisa juga banyak di sini. Ini analisis, langsung terlihat analisisnya setiap anak. Ini misalnya ada ini Mbak Bukhori, Faiz Mbak Bukhori, nilainya skornya sekian, nilainya 100, mana yang salah? Tuh, udah ketahuan semuanya. Langsung analisisnya bisa kita ambil ya. Ini memang perbedaannya dengan Google Form. Kalau Google Form itu memang semua aplikasi, semua model itu kita membuat sendiri. Misalnya temanya, kemudian warnanya dan sebagainya kita membuat sendiri. Tetapi kalau di Quizzes ini memang semuanya sudah disediakan oleh sistem. Jadi sebenarnya lebih mudah. Ya, jadi ini sebagai alternatif untuk kita sebagai Bapak Ibu guru, barangkali di dalam membuat soal untuk anak-anak kita, supaya tentunya anak kita lebih terlihat ya, karena ada variasi tentunya lebih lebih enak bagi mereka, lebih menyenangkan, tidak membosankan ya. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, barangkali bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya, khususnya bagi yang belum pernah. Tetapi bagi yang sudah pernah ya, barangkali seandainya ada penyampaian yang memang kurang lengkap, bisa nanti diberikan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.